Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Sri Sulistiawati MPD selaku dosen mata kuliah IPA dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan materi bumi, alam semesta, tanah, batuan, dan sumber daya mineral. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Riki Bayu Setiawan, dengan NIM 14014211192. Yang kedua, Rizky Heni M dengan NIM 14014211148. Yang ketiga, Dian Aprilia A dengan NIM 14014211164. Dan yang terakhir, Wanda Nurha dengan NIM 14014211178. Materi yang pertama adalah bumi. Bumi adalah planet ketiga dari 8 planet dalam tata surya. Dengan usia diperkirakan mencapai 4,6 miliar tahun, Bumi merupakan satu-satunya planet dalam tata surya yang sampai saat ini diketahui memiliki kehidupan. Bumi berputar pada porosnya yang disebut dengan rotasi bumi. Selain berotasi, Bumi juga bergerak mengelilingi matahari atau disebut dengan revolusi bumi. Akibat rotasi dan revolusi bumi. Akibat rotasi bumi, yang pertama, pergantian siang dan malam. 2. Gerak semu harian benda langit. 3. Perbedaan waktu. 4. Penggembungan di khatulistiwa. 5. Pemepatan di kedua kutub bumi. Akibat revolusi bumi. 1. Perubahan lamanya siang dan malam. 2. Gerak semu tahunan matahari. 3. Pergantian musim. 4. Perbedaan rasi bintang yang dilihat. Bumi mempunyai 3 jenis lapisan yang memungkinkan adanya kehidupan. Ketiga jenis lapisan tersebut adalah yang pertama atmosfer. Lapisan atmosfer terdiri atas lapisan udara yang menyelubungi permukaan bumi. Atmosfer memiliki ketebalan sampai 31 km. Lapisan atmosfer dibagi menjadi beberapa lapisan, yaitu troposfer, stratosfer, ionosfer, dan eksosfer. Yang kedua, hidrosfer. Permukaan bumi sekitar 30% terdiri atas daratan atau litosfer dan 70% diselubungi oleh air atau hidrosfer yang terdiri atas lautan, danau, sungai, dan daerah kutub. Air merupakan salah satu zat yang diperlukan untuk kelangsungan hidup baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Yang ketiga, litosfer. Permukaan bumi yang berbentuk daratan terdiri atas lapisan batuan atau litosfer. Litosfer adalah lapisan kulit bumi yang paling luar yang berupa batuan padat. Litosfer tersusun dalam 2 lapisan, yaitu kerak dan selubung. Alam semesta. Alam semesta adalah ruang di mana di dalamnya terdapat kehidupan biotik maupun abiotik, serta segala macam peristiwa alam yang dapat diungkapkan maupun yang tidak dapat diungkapkan oleh manusia. Beberapa teori yang menjelaskan terbentuknya alam semesta antara lain, pertama adalah teori Big Bang. Teori Big Bang dikemukakan oleh ilmuwan Belgia, A.B. George Lemaître, bahwa alam semesta berasal dari keadaan panas dan padat yang meledak dengan dahsyat dan mengembang. Yang kedua, teori keadaan tunak. Teori ini dikemukakan oleh ilmuwan dari Universitas Cambridge pada tahun 1948, yaitu H. Bondi, T. Gold, dan F. Hoyle. Menurut teori keadaan tunak, alam semesta tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Alam semesta selalu tetap seperti sekarang. Yang ketiga, teori osilasi. Menurut teori osilasi, alam semesta tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Menurut teori osilasi, sekarang alam semesta tidak konstan, melainkan berekspansi dimulai dengan adanya dentuman besar atau Big Bang. Alam semesta mungkin telah memulai dalam sebuah dentuman besar atau mungkin berada dalam keadaan tetap, dalam keadaan berosilasi. Tanah adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Tanah memiliki peranan bagi semua kehidupan. Hidrosfer. Mineral tanah secara keseluruhan memiliki hubungan timbal balik dengan tumbuhan alam yang lain. Tanah berbentuk dan mengandung litosfer, biosfer, hidrosfer, dan atmosfer.
Susunan tanah. Tanah dengan bahan induk mineral tersusun atas 50% bahan padatan, 45% bahan mineral, dan 5% bahan organik. 25% air dan 25% udara. Tanah organik misalnya gembul. Bahan padatan tersebut terdiri atas 5% bahan anorganik dan 45% bahan organik. Bahan organik dalam tanah terdiri atas mikroorganisme 10%, akar 10%, dan humat 80%. Partikel tanah yang permukaan lebih luas memberi kesempatan lebih banyak terjadinya reaksi kimia. Fungsi tanah. Produksi biomasa, tempat tumbuh dan berkembangnya perakaran sumber hara dan zat pendukung pertumbuhan. Penyaringan, penyangga dan pengubah antara atmosfer, air, tanah, dan akar tanaman, habitat biologi, dan konservasi genetik. Sebagai ruang infrastruktur untuk teknik, industri, dan sosial ekonomi serta pembangunannya. Sebagai sumber daya energi, material dasar, pertambangan, dan air. Sebagai sumber keindahan dan warisan budaya. Materi selanjutnya yaitu batuan. Pengertian dari batuan yaitu sekumpulan mineral sejenis atau tidak sejenis yang terikat secara gembur atau padat menjadi satu. Jenis batuan berdasarkan komposisi mineral dan kimia dengan tekstur partikel unsur oleh proses yang membentuk mereka menjadi batuan. Dibedakan menjadi batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf atau malian. Yang pertama yaitu batuan beku. Batuan beku terbentuk karena pembentukan magma. Berdasarkan tempat terjadinya, batuan beku dibedakan menjadi batuan beku luar dan batuan beku dalam. Batuan beku luar biasa disebut batuan vulkanik atau ekstrusif yang membeku pada saat magma keluar ke permukaan bumi melalui proses yang sangat cepat. Sedangkan untuk batuan beku dalam atau biasa disebut plutonik atau intrusif yang terbentuk karena proses pembekuan magma yang terjadi di dalam kerak bumi. Selanjutnya yaitu batuan sedimen. Batuan sedimen terbentuk karena endapan dari hasil pelapukan material batuan. Material ini kemudian terkompaksi serta tersementasi. Berdasarkan proses terjadinya batuan dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu sedimen klastik, sedimen kimiawi, dan sedimen organik. Sedimen klastik ialah batuan sedimen yang diendapkan tanpa mengalami proses kimia. Contohnya yaitu batu breksi, batu konglomerat, dan pasir. Untuk sedimen kimiawi ialah batuan yang diendapkan dari hasil pelarutan kimia. Contoh dari sedimen kimiawi yaitu gips dan batu garam. Sedangkan sedimen organik ialah batuan sedimen yang pengendapannya dipengaruhi oleh unsur organik. Contoh dari sedimen organik yaitu batu bara dan batu gamping. Sedangkan berdasarkan daerah terbentuknya, batuan sedimen dibedakan menjadi sedimentaristis yang terbentuk di daerah darat, contohnya tanah los, batu taf, dan breksi. Yang kedua, sedimen fluvial, batuan sedimen yang terbentuk di dasar sungai, contohnya pasir. Selanjutnya, sedimen marine, batuan sedimen yang terbentuk di dasar laut, contohnya batu karang dan batu bara. Sedangkan sedimen paludal ialah atau limnis ialah batuan sedimen yang terbentuk di rawa atau danau, contohnya gambut dan tanah lim. Selanjutnya sedimen marginal, ini batuan sedimen yang terbentuk di pantai. Yang terakhir yaitu batuan sedimen glasial yang terbentuk di daerah es, contohnya batu morena.
Selanjutnya adalah materi sumber daya mineral. 1. Sifat fisik mineral. Mineral memiliki beberapa sifat fisik, di antaranya 1. Memiliki warna yang khas. 2. Memiliki kilap atau kilau. 3. Berbentuk kristal, dikontrol oleh ikatan kimia. 4. Belahan mineral dipengaruhi ikatan lemah antar molekul. 5. Kekerasan mineral menunjukkan gaya tekan. Selanjutnya ada sifat kristal mineral. Mineral memiliki sifat yang melalui wujudnya dapat ditentukan secara geometris dengan mengetahui sudut-sudut bidangnya. 3. Sifat optik mineral. Pengenalan mineral dilakukan secara mikroskopis dengan cahaya terpolarisasi. 4. Variasi dalam komposisi mineral dapat dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Contoh dari sumber daya alam mineral yaitu petroleum, minyak bumi, gas alam, batu bara, timah, tembaga, belerang, fosfat, intan, dan grafit. Juga masih banyak sumber daya alam mineral lainnya. Selanjutnya ada pemanfaatan hasil olahan SDM. 1. Pemanfaatan hasil olahan minyak bumi untuk penerangan rumah. Juga dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk pesawat. 2. Timah untuk pipa ledeng. 3. Tembaga untuk pembuatan kapal. 4. Intan untuk perhiasan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam materi maupun segi penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.